Selamat datang di dunia fauna, di mana kita akan menjelajahi keanekaragaman dan keindahan fauna dari hutan terluas hingga samudera terdalam. Cerpelai adalah mamalia kecil dari keluarga Mustelidae yang dikenal karena tubuhnya yang ramping, lincah, dan kemampuan berburu yang agresif. Hewan ini tersebar di berbagai belahan dunia, terutama di daerah beriklim sedang dan dingin. Dengan insting predator yang tajam, cerpelai sering memangsa hewan kecil seperti tikus, burung, dan serangga, menjadikannya bagian penting dalam ekosistem sebagai pengendali populasi hama. Selain itu, bulunya yang lembut dan tubuhnya yang gesit membuatnya menarik dalam berbagai studi tentang adaptasi hewan terhadap lingkungan. Cerpelai, karakteristik, habitat, dan perilaku. 1. Pengenalan cerpelai. Cerpelai adalah mamalia kecil yang termasuk dalam keluarga Mustelidae, yang juga mencakup hewan seperti musang, luwak, dan berang-berang. Nama ilmiah cerpelai bervariasi tergantung pada spesiesnya, tetapi yang paling umum adalah Mustela nivalis, cerpelai kecil atau Listowcea. Hewan ini terkenal karena tubuhnya yang ramping, gerakannya yang cepat, serta sifatnya yang agresif dan lincah sebagai predator. 2. Ciri fisik cerpelai. Cerpelai memiliki tubuh yang kecil dan panjang dengan kaki pendek, kepala kecil, dan ekor yang relatif panjang. Beberapa ciri fisiknya meliputi ukuran, panjang tubuh bervariasi antara 15–35 cm, dengan ekor sekitar 3–13 cm tergantung spesiesnya. Berat tubuhnya berkisar antara 50–50 gram. Bulu, warna bulu umumnya coklat kemerahan atau coklat tua di bagian punggung, dengan perut berwarna putih atau krem. Beberapa spesies yang hidup di daerah beriklim dingin mengalami perubahan warna menjadi putih di musim dingin untuk berkamuflase dengan salju. Cakar dan gigi. Memiliki cakar yang tajam dan gigi yang kuat, menjadikannya predator yang efektif dalam memburu mangsa. 3. Habitat dan persebaran. Cerpelai dapat ditemukan di berbagai habitat, termasuk hutan, padang rumput, daerah berbatu, dan bahkan lahan pertanian. Mereka tersebar luas di berbagai belahan dunia, terutama di Eropa, Asia, dan Amerika Utara. Banyak spesies cerpelai ditemukan di wilayah ini, terutama di daerah dengan musim dingin yang cukup dingin. Afrika Utara dan Timur Tengah, beberapa spesies ditemukan di lingkungan yang lebih kering. Amerika Selatan dan Australia, beberapa spesies cerpelai diperkenalkan ke daerah ini dan menjadi spesies invasif. Meskipun mereka dapat bertahan di berbagai kondisi, cerpelai lebih menyukai tempat yang memiliki banyak tempat persembunyian seperti semak-semak, lubang, atau celah bebatuan. 5. Perilaku dan pola hidup. Teritorial dan soliter. Cerpelai adalah hewan soliter yang sangat teritorial. Mereka jarang hidup dalam kelompok dan lebih suka berburu sendiri. Aktif siang dan malam, mereka dapat berburu kapan saja tergantung pada kebutuhan makanan, tetapi lebih aktif pada malam hari. Cepat dan agresif. Meskipun kecil, cerpelai sangat agresif dan bisa menyerang mangsa yang lebih besar darinya. Tidak hibernasi. Berbeda dengan beberapa hewan lain di daerah dingin, cerpelai tetap aktif sepanjang tahun. 6. Reproduksi dan siklus hidup. Cerpelai berkembang biak beberapa kali dalam setahun, tergantung pada ketersediaan makanan dan kondisi lingkungan. Siklus reproduksinya meliputi masa kehamilan, sekitar 34–37 hari. Jumlah anak, seekor induk bisa melahirkan 4–10 anak dalam satu kali kelahiran. Pertumbuhan anak cerpelai lahir dalam keadaan buta dan tidak berbulu, tetapi berkembang dengan cepat dan mulai berburu sendiri dalam waktu 5–8 minggu. Karena tingkat reproduksi yang tinggi, populasi cerpelai bisa meningkat dengan cepat jika lingkungan mendukung. 7. Hubungan dengan manusia dan konservasi. Pengendali hama alami. Karena sering memangsa tikus dan hewan pengerat lainnya, cerpelai dianggap sebagai predator alami yang membantu mengendalikan populasi hama di pertanian. Ancaman terhadap spesies lokal. Di beberapa daerah seperti Selandia Baru, cerpelai yang diperkenalkan sebagai pengendali hama malah menjadi spesies invasif yang mengancam burung asli. Perburuan dan perdagangan. Beberapa spesies cerpelai diburu untuk diambil bulunya, meskipun tidak sebanyak jenis musang atau mink. Secara umum, populasi cerpelai masih stabil,
tetapi beberapa spesies menghadapi ancaman akibat perusakan habitat dan perburuan. Cerpelai adalah hewan kecil yang lincah dan efektif sebagai predator. Dengan tubuh ramping, sifat agresif, dan kemampuan berburu yang luar biasa, mereka memainkan peran penting dalam ekosistem. Meskipun sering dianggap sebagai pengendali hama alami, keberadaannya di beberapa daerah juga dapat menimbulkan masalah ekologi. Sebagai hewan yang mudah beradaptasi, cerpelai terus bertahan di berbagai lingkungan dan tetap menjadi salah satu predator kecil yang menarik untuk dipelajari. Fakta unik tentang cerpelai. Predator kecil yang agresif. Meskipun ukurannya kecil, cerpelai adalah pemburu yang sangat agresif dan bisa menyerang hewan yang lebih besar darinya, seperti kelinci dan burung. Tubuh super fleksibel. Tubuh cerpelai yang ramping dan lentur memungkinkannya menyelinap ke dalam lubang-lubang kecil untuk mengejar mangsanya. Tidak takut melawan hewan besar. Cerpelai dikenal berani dan tidak takut melawan hewan yang lebih besar, bahkan dapat mengusir predator seperti burung hantu atau rubah jika merasa terancam. Metabolisme tinggi, selalu lapar. Karena memiliki metabolisme yang sangat cepat, cerpelai harus makan setiap beberapa jam. Jika tidak mendapatkan makanan dalam waktu 24 jam, mereka bisa mati kelaparan. Tidak hibernasi di musim dingin. Tidak seperti beberapa mamalia lain di daerah dingin, cerpelai tetap aktif berburu sepanjang musim dingin. Bulu musim dingin berubah warna. Beberapa spesies cerpelai, seperti Mustela nivalis, dapat mengubah warna bulunya menjadi putih selama musim dingin untuk berkamuflase dengan salju. Teritorial dan soliter. Cerpelai adalah hewan soliter dan sangat menjaga wilayahnya. Jika ada cerpelai lain yang masuk ke teritorinya, mereka bisa bertarung sengit untuk mempertahankan wilayahnya. Lompatan yang gesit. Cerpelai bisa melompat dengan cepat dan lincah. Bahkan saat mengejar mangsa mereka dapat melompat beberapa kali panjang tubuhnya dalam sekali gerakan. Bisa meniru gerakan hipnotis. Saat berburu, cerpelai kadang melakukan gerakan meliuk-liuk atau menari, untuk membingungkan dan menarik perhatian mangsanya sebelum menyerang dengan cepat. Hewan misterius dalam mitologi. Dalam beberapa budaya, cerpelai dianggap sebagai simbol keberuntungan atau malah dikaitkan dengan sihir dan roh jahat. Di Eropa, mereka sering muncul dalam cerita rakyat sebagai hewan cerdas dan licik. Cerpelai memang kecil, tetapi memiliki kepribadian besar dan kemampuan luar biasa sebagai predator yang tangguh di alam liar. Mitos dan kepercayaan tentang cerpelai. Cerpelai telah lama menjadi bagian dari cerita rakyat dan mitos di berbagai budaya. Meskipun ukurannya kecil, hewan ini sering dikaitkan dengan kekuatan magis, keberuntungan, dan bahkan kutukan. Berikut beberapa mitos menarik tentang cerpelai dari berbagai belahan dunia. 1. Simbol keberuntungan dan kekuatan magis. Di beberapa budaya, cerpelai dianggap sebagai pembawa keberuntungan. Misalnya, di Jepang, cerpelai sering dikaitkan dengan roh gaib atau yai, yang bisa membawa keberuntungan atau malapetaka tergantung pada bagaimana mereka diperlakukan. Di Yunani kuno, cerpelai dipercaya sebagai hewan yang membawa keberuntungan bagi wanita yang hendak menikah. 2. Hewan penyihir dan roh jahat. Di beberapa kepercayaan, cerpelai dikaitkan dengan sihir dan dunia mistis. Di Eropa abad pertengahan, cerpelai sering dianggap sebagai hewan peliharaan para penyihir. Beberapa orang percaya bahwa penyihir bisa berubah menjadi cerpelai untuk mengintai atau mencuri barang berharga. Di Amerika Utara, suku-suku pribumi seperti Apache percaya bahwa cerpelai adalah makhluk spiritual yang bisa membawa pesan dari dunia roh. 3. Pembawa sial di beberapa budaya. Sementara di beberapa tempat cerpelai dianggap sebagai hewan keberuntungan, di tempat lain justru sebaliknya. Di Romawi kuno, melihat cerpelai sebelum pertempuran dianggap sebagai pertanda buruk. Di Eropa Timur, jika cerpelai masuk ke dalam rumah seseorang, itu dianggap sebagai tanda akan datangnya kematian atau bencana bagi keluarga tersebut. 4. Cerpelai dan kemampuannya menghipnotis mangsa. Beberapa cerita rakyat menggambarkan cerpelai memiliki kekuatan magis untuk menari di depan mangsanya agar mereka terhipnotis dan tidak bisa lari. Fenomena ini ada dasarnya dalam kenyataan, karena cerpelai memang sering melakukan gerakan meliuk-liuk saat berburu, yang dapat membingungkan mangsa seperti kelinci atau tikus. 5. Cerpelai sebagai pelindung harta karun.
Di beberapa legenda Eropa, cerpelai dipercaya sebagai penjaga harta karun tersembunyi. Diyakini bahwa jika seseorang mencoba mencuri harta yang dijaga oleh cerpelai, mereka akan dikutuk atau mengalami kesialan. Mitos dan cerita rakyat tentang cerpelai menunjukkan betapa hewan kecil ini telah memikat imajinasi manusia selama berabad-abad. Entah sebagai makhluk ajaib, roh jahat, atau pembawa keberuntungan, cerpelai tetap menjadi bagian dari berbagai kepercayaan dan budaya di seluruh dunia. Sebagai predator kecil yang gesit dan adaptif, cerpelai memainkan peran penting dalam ekosistem sebagai pengendali populasi hama. Meskipun ukurannya kecil, hewan ini memiliki keberanian, kelincahan, dan strategi berburu yang luar biasa. Keberadaannya juga telah menginspirasi berbagai mitos dan cerita rakyat di berbagai budaya. Dengan kemampuan beradaptasi yang tinggi, cerpelai terus bertahan di berbagai lingkungan, menjadikannya salah satu mamalia karnivora kecil yang paling menarik untuk dipelajari dan dilestarikan. Dan itulah cerita luar biasa dari kehidupan fauna yang telah kita bagi. Jangan lupa untuk like, komen, dan tentu saja subscribe. Terima kasih telah bergabung dengan kami di dunia ajaib kehidupan fauna.